Beberapa waktu terakhir, KPK sedang mendalami kasus dugaan korupsi kuota haji yang dilakukan oleh Kementerian Agama. Pembagian kuota haji yang tidak sesuai dengan aturan itu menambah daftar hitam tata kelola perjalanan ke Tanah Suci. KPK telah memeriksa pejabat tinggi Kementerian Agama, termasuk mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas pada 7 Agustus 2025. Perhitungan awal KPK menaksir kerugian negara akibat kasus ini tembus 1 triliun rupiah. KPK juga menduga uang terkait kasus korupsi kuota haji mengalir dari orang kepercayaan, kerabat hingga staf ahli pejabat Kemenak. Lantas, bagaimana latar belakang kasus ini? Siapa yang terlibat? Dan mengapa Kementerian Agama selalu dirongrong kasus korupsi? Pada 19 Oktober 2023, Joko Widodo yang saat itu masih menjabat sebagai presiden bertemu dan melakukan negosiasi dengan Perdana Menteri Arab Saudi Muhammad bin Salman terkait masalah kuota haji. Ia meminta penambahan kuota haji karena waktu tunggu keberangkatan jemaah haji Indonesia sudah terlalu panjang. Lobby itu berhasil. Kurang dari 12 jam, Indonesia diberi kuota tambahan sebesar 20.000 orang untuk haji tahun 2024. Bahwa antrian haji di Indonesia sangat panjang, bahkan ada yang harus menunggu 47 tahun, sehingga Indonesia membutuhkan tambahan kuota haji. Kurang dari 12 jam, komitmen tambahan kuota haji langsung diberikan, paling tidak 20.000 untuk tahun depan. Perlu digarisbawahi, kuota tambahan ini seharusnya dialokasikan untuk haji reguler. Namun Kementerian Agama di bawah kepemimpinan Yakut Khalil Qomas justru melakukan penyimpangan dengan membagi kuota itu sama rata. 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 lainnya untuk haji khusus yang dikelola oleh biro travel swasta. Hal ini jelas melenceng dari komitmen awal pemerintah yang ingin memangkas waktu tunggu haji. Pansus Haji bentukan DPR menganggap pembagian 50-50 ini telah melanggar aturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Aturan tersebut menetapkan proporsi pembagian kuota 92% untuk haji reguler dan 8% untuk haji khusus. Jika diterapkan pada 20.000 kuota tambahan, seharusnya jemaah reguler mendapat 18.400 kursi, sementara jemaah khusus hanya 1.600 kursi. Pembagian dan penetapan kuota haji tambahan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Pada 9 Agustus 2025, KPK mengumumkan memulai penyidikan dugaan korupsi kuota haji setelah meminta keterangan kepada mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Perhitungan awal kerugian negara yang dihitung oleh KPK dan BPK mencapai lebih dari 1 triliun. Sebagai tindak pencegahan, KPK mencekal 3 orang, yaitu mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas,